Dengan aura misterius dan kepemimpinan yang kontroversial, Kim Jong-un yang menyedot perhatian dunia dengan narasi yang penuh intrik dan rahasia di balik tirai Korea Utara, sepak terjangnya yang tak terduga dan ketegasannya di dunia politik membuatnya menjadi figur yang mengundang keingintahuan. Memicu keinginan untuk mengungkapkan lapisan tersembunyi dari seorang pemimpin yang seringkali menjadi sorotan penuh warna dalam panggung global. Kim Jong-un lahir pada 8 Januari tahun 1984 sebagai putra bungsu dari Kim Jong-il dan cucu dari Kim Il-sung, pendiri Korea Utara. Sebagai anggota keluarga kerajaan, Kim Jong-un diberi pendidikan yang elit dan diperlakukan sebagai ahli waris yang ditakdirkan untuk memimpin negara tersebut. Yang jarang diketahui adalah pengalaman masa mudanya di Swiss dengan nama samaran Paun. Ia dididik di sekolah internasional di Bern selama beberapa tahun. Selama masa ini, ia tidak hanya mengalami pendidikan yang kuat, tetapi juga terpapar pada budaya barat yang berbeda secara mendalam. Dia dikenal sebagai siswa yang cerdas dan berbakat, meskipun sedikit yang diketahui tentang interaksi sosialnya. Pengalaman ini mungkin telah membentuk pandangannya tentang dunia luar, memberinya wawasan yang jauh lebih luas dan berbeda dari pandangan yang diajarkan di Korea Utara. Meskipun kepemimpinannya yang terkenal, kehidupan pribadi Kim Jong-un tetap menjadi misteri besar. Sedikit yang diketahui tentang keluarganya atau aktivitas pribadinya di luar tanggung jawabnya sebagai pemimpin negara. Bahkan detail tentang istrinya Ri Sol-ju dan anak-anaknya juga sangat terbatas. Perlu diketahui bahwa keluarga penguasa Korea Utara selalu terlindungi oleh tirai kerahasiaan yang ketat dan sedikit informasi yang berhasil bocor ke luar negara. Laporan intelijen dan sumber-sumber yang berbicara anonim kadang-kadang memberikan sedikit cahaya tentang kehidupan pribadi mereka. Tetapi kebenarannya seringkali sulit dipastikan. Spekulasi tentang gaya hidup mewah yang mereka nikmati dan kegiatan pribadi lainnya terus menjadi topik perbincangan dan intrik di antara pemerhati Korea Utara. Selain fakta-fakta pribadi tersebut, sedikit yang diketahui tentang proses pengambilan keputusan Kim Jong-un dan seberapa jauh pengaruhnya terhadap kebijakan Korea Utara. Tidak seperti ayahnya yang dikenal sebagai pemimpin otoriter yang memegang kendali penuh. Kim Jong-un mungkin harus menghadapi tekanan dari para penasihat dan pejabat pemerintah senior lainnya. Namun, dia juga dikenal karena tindakan-tindakan kerasnya terhadap siapapun yang dianggap mengancam kekuasaannya, termasuk eksekusi terhadap pejabat tinggi dan bahkan anggota keluarganya sendiri. Di sisi diplomasi, Kim Jong-un telah menjadi pemain utama dalam upaya untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga dan negara-negara barat. Pertemuan-pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Cina telah menandai titik balik dalam hubungan Korea Utara dengan dunia luar. Meskipun kemajuannya tidak selalu stabil, bagaimanapun dampaknya terhadap kebijakan dan diplomasi Korea Utara masih menjadi titik tanda besar bagi komunitas internasional. Selanjutnya, Kim Jong-un telah mencoba menerapkan reformasi ekonomi dalam upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi Korea Utara yang rapuh. Meskipun langkah-langkah menuju reformasi ini telah diambil, keberhasilannya masih menjadi subjek perdebatan. Korea Utara masih menghadapi tantangan besar dalam hal kemiskinan, ketidakstabilan mata uang, dan kurangnya infrastruktur yang memadai. Meskipun demikian, ada beberapa tanda perubahan, termasuk peningkatan kehadiran pasar swasta dan upaya untuk menarik investasi asing. Namun, upaya ini seringkali terhambat oleh sanksi internasional dan kurangnya akses terhadap sumber daya eksternal yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kepemimpinan Kim Jong-un telah memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas regional dan global.
seperti program senjata nuklir Korea Utara, bersama dengan ancaman dan tindakan provokatifnya telah memicu kekhawatiran di komunitas internasional. Sementara itu, upaya untuk meredakan ketegangan melalui diplomasi pun terus dilakukan. Walaupun di sisi lain ketegangan tinggi tetap terjadi di semenanjung Korea. Selanjutnya, kepemimpinan di dalam negeri ditunjukkan melalui kontrol yang ketat terhadap media dan kebijakan represif terhadap oposisi untuk mempertahankan rezimnya tetap stabil. Dengan demikian dapat terlihat bahwa peran Kim Jong-un sebagai pemimpin Korea Utara memiliki implikasi yang luas, tidak hanya untuk kesejahteraan rakyatnya, tetapi juga untuk stabilitas regional dan perdamaian global. Selain reformasi ekonomi, Kim Jong-un juga telah menginisiasi proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan megaproyek yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup dan modernisasi negara. Proyek-proyek ini termasuk pembangunan gedung pencakar langit, resor mewah, dan fasilitas pariwisata lainnya. Namun dampak sebenarnya dari proyek-proyek ini terhadap ekonomi dan masyarakat masih menjadi subjek perdebatan, dengan beberapa pandangan mengkritiknya sebagai pemborosan sumber daya berharga yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan dasar rakyat. Meskipun Kim Jong-un telah mencoba mengambil langkah-langkah menuju reformasi dan modernisasi, Korea Utara masih dihadapkan pada tantangan besar, yaitu dari kebijakan ekonomi hingga hubungan luar negeri. Pun perlu diingat bahwa negara ini tengah berada di persimpangan penting dalam sejarahnya. Masa depan Korea Utara sangat ditentukan oleh bagaimana Kim Jong-un dan rezimnya menanggapi tekanan dalam negeri dan internasional. Seperti apakah akan terjadi lebih banyak reformasi atau apakah Korea Utara akan tetap pada jalur otoriter yang sama, merupakan pertanyaan kunci yang akan mempengaruhi stabilitas dan perdamaian di semenanjung Korea dan seluruh dunia di masa yang akan datang. Demikianlah cerita singkat di balik kontroversialnya kepemimpinan seorang Kim Jong-un. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.